Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mil Fitri dengan nomor NIM 80402000199. Berikut merupakan kuis pengganti pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Robi Setiawan Eskom MSI. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai exit strategi. Pada exit strategi memiliki beberapa jenis, yaitu ada strategi merger dan akuisisi, dan yang kedua ada strategi initial public offering atau IPO. Sebelum kita memasuki pada topik pembahasannya, ada baiknya kita mengenal apa itu exit strategi. Exit strategi adalah rencana strategis untuk menjual kepemilikan bisnis ke perusahaan lain atau investor. Menurut Investopedia, strategi ini dapat membantumu dalam melakukan likuidasi bisnis. Jika usahamu gagal, strategi ini dapat membantumu untuk meminimalisir kerugian yang dialami. Di sisi lain, jika bisnismu sukses, kamu bisa mendapatkan profit yang besar darinya. Mungkin pada penjelasan di atas merupakan salah satu jaminan kepada bisnis yang kita jalani ke depannya. Selanjutnya, apakah manfaat dari exit strategi? Manfaat yang bisa didapatkan dari exit strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membantumu membuat keputusan bisnis yang terarah. Mungkin maksudnya dalam kita mempunyai sebuah bisnis, kita mempunyai prinsip di dalam bisnis yang kita jalanin untuk kedepannya agar semua bisnis yang kita inginkan kita jalanin sesuai dengan prosedur yang kita miliki. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada memastikan bisnismu tetap berjalan sesuai nilai yang dipegang. Maksudnya, dalam sebuah bisnis yang kita miliki, tentunya kita mempunyai nilai produk atau harga jual yang telah kita tetapkan dari awal. Nah, setelah kita melakukan proses penjualan atau produksi, kita harus tetap mengontrol atau mengecek apakah harga nilai produk yang kita tetapkan di awal sesuai dengan yang kita jalankan sekarang. Selanjutnya yang ketiga ada yaitu membuat bisnismu lebih menarik bagi pembeli. Tentunya pada bisnis yang kita jalanin atau yang kita miliki, bagaimana caranya supaya bisnis yang kita punya menarik perhatian konsumen untuk membeli atau meminati produk atau barang yang kita jual, seperti dalam memberi diskon pada produk atau barang yang kita jual ataupun sejenisnya. Yang keempat ada menjamin transisi yang lancar, yaitu menjamin bahwasannya bisnis yang kita jalanin akan tersusun rapi dan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu ada mencegah terjadinya exit strategi yang diinginkan seperti bangkrut. Misalnya dalam sebuah bisnis yang kita miliki atau yang kita punya, bagaimana cara mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita agar supaya bisnis yang kita miliki berjalan sesuai yang kita inginkan atau berjalan dengan lancar, seperti memberi sebuah peringatan atau larangan kepada konsumen yang akan membeli atau meminati bisnis yang kita miliki. Oke, memasuki pada jenis-jenis exit strategi. Jenis-jenis exit strategi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Tentunya salah satunya ada merger dan akuisisi dan initial public offering atau IPO. Kita bahas yang pertama yaitu ada strategi MA. MA yang merupakan kepanjangan dari merger acquisition adalah strategi di mana kamu menjual bisnismu secara keseluruhan pada investor atau perusahaan lain. Adapun kelebihan dari strategi ini yaitu yang pertama ada memungkinkanmu mengontrol negosiasi harga dan membuat persyaratan sendiri. Dan yang kedua, bisa meningkatkan harga lebih tinggi jika mendapatkan banyak penawaran dari kompetitor atau perusahaan lainnya. Sedangkan kelemahan strategi ini memiliki antara lain yaitu dua. Yang pertama ada proses yang lama dan memakan banyak uang serta waktu. Yang kedua yaitu ada tidak jarang usahamu menjual bisnis menemui kegagalan. Oke, selanjutnya kita masuki pada pembahasan yang kedua, yaitu ada strategi initial public offering atau bisa dikenal dengan IPO. IPO adalah initial public offering.
Exit strategi di mana kamu membuat bisnismu go publik dan menjual sahamnya ke shareholder. Kelebihan dari strategi ini adalah potensi untuk mendapatkan banyak keuntungan. Namun di sisi lain, kamu pun akan kehilangan kendali sepenuhnya terhadap bisnismu. Selain itu, perusahaan pun akan mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemegang saham, badan hukum, dan publik. Baiklah, dari pembahasan yang telah saya jabarkan di atas, bahasanya saya dapat menyimpulkan exit strategi dapat membantumu membuat keputusan bisnis yang terarah, memastikan bisnismu tetap berjalan sesuai nilai yang dipegang, membuat bisnismu lebih menarik bagi pembeli, menjamin transisi yang lancar, mencegah terjadinya exit strategi yang tidak diinginkan seperti bangkrut. Oleh karena itu, exit strategi ini menyimpulkan bahwasanya bisnis yang kita jalanin itu mempunyai sebuah jaminan akan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada bagian MA-nya yang merupakan kepanjangan dari merger acquisition adalah strategi ini di mana kamu menjual bisnismu secara keseluruhan pada investor atau perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu ada IPO atau Initial Public Offering adalah exit strategi yang dimana kamu membuat bisnismu go publik dan menjual sahamnya ke shareholder. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan pada penjabaran materi di atas, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.